Sepanjang sejarah modern, salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan manusia adalah, apa arti hidup? Hal ini berkaitan dengan pentingnya hidup atau keberadaan secara umum. Pertanyaan lainnya meliputi, mengapa saya ada di sini? Tentang apakah kehidupan ini? Atau apa tujuan dari keberadaan saya di dunia ini? Ada banyak jawaban yang diajukan untuk pertanyaan-pertanyaan ini dari berbagai latar belakang budaya dan ideologi. Pencarian makna hidup telah menghasilkan banyak spekulasi filosofis, teologis, dan metafisik sepanjang sejarah. Orang dan budaya yang berbeda mempercayai hal yang berbeda untuk menjawab pertanyaan ini. Dalam psikologi positif, kehidupan yang bermakna adalah gagasan yang berkaitan dengan tujuan, makna, pemenuhan, dan kepuasan hidup seseorang. Pada prinsipnya, setiap manusia bebas untuk menemukan makna uniknya sendiri, dan setiap manusia adalah otoritas tertinggi atas realitasnya sendiri. Menurut Viktor Frankl, makna dalam kehidupan dapat ditemukan dalam 3 cara. Pertama, dengan membuat karya atau menyelesaikan beberapa tugas. Kedua, dengan mengalami sesuatu secara utuh atau dengan mencintai seseorang. Ketiga, dengan sikap yang dianut terhadap penderitaan yang tak terhindarkan. Frankl mendorong kita untuk menikmati kemampuan kita untuk memilih bagaimana respons kita terhadap penderitaan, karena penderitaan adalah bagian kehidupan yang tak terhindari. Dalam keadaan buruk pun kita dapat menemukan makna, sehingga kita dapat menderita dengan bermartabat. Pengalaman positif dan bermakna dapat ditemukan dalam banyak konteks yang berbeda. Misalnya, ketika Anda jatuh cinta, melahirkan anak, atau menjadi nenek, kakek untuk pertama kali, melakukan reuni dengan orang yang dikasihi, terlibat dalam budaya atau cara hidup baru, pertama kali membuat keputusan besar yang mengubah hidup, mengungkapkan perasaan terdalam Anda kepada seseorang, atau menerima ungkapan perasaan Anda. Pengalaman positif dan bermakna juga dapat ditemukan di banyak momen kecil dalam hidup. Misalnya ketika anak Anda memegang tangan Anda atau memeluk Anda untuk pertama kalinya, ketika Anda bertemu teman setelah sekian lama tidak bertemu, ketika Anda menikmati budaya baru dalam liburan, ketika Anda mendengar ucapan terima kasih seseorang, disambut oleh hewan peliharaan Anda, berhenti dari sesuatu yang membuat Anda tidak berbahagia, menikmati waktu yang tak terduga sendirian, atau ketika Anda menyadari bahwa Anda telah menguasai keterampilan yang sulit, dan masih banyak lagi. Seringkali momen-momen ini yang kita ingat setelah bertahun-tahun kita mengalaminya, bukan? Meskipun kita semua senang memaksimalkan pengalaman positif kita dan menghindari yang negatif, seringkali justru di dalam masa-masa negatif, stres dan menantang ini, kita menemukan kekuatan kita. Beberapa pengalaman negatif signifikan yang dapat mengarah pada makna mendalam, termasuk kematian orang yang dicintai, perceraian, perpisahan, atau pemutusan lain dalam suatu hubungan, kehilangan pekerjaan, bencana alam, menjadi korban kejahatan, peristiwa traumatis karena pertempuran, cedera serius atau kekerasan, terdiagnosa kanker atau penyakit tak tersembuhkan, hingga pengalaman menjelang ajal. Apa manfaat dari menemukan makna hidup? Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa mereka yang berhasil menemukan makna dalam kehidupannya ternyata memiliki kesehatan fisik yang lebih baik dan daya tahan tubuh yang lebih tinggi. Makna hidup yang besar berkaitan dengan berkurangnya risiko penyakit Alzheimer, risiko serangan jantung di antara individu dengan penyakit jantung koroner, risiko stroke, serta meningkatkan potensi panjang umur. Kehidupan yang bermakna dikaitkan dengan beragam fungsi positif, kepuasan hidup, kenikmatan pekerjaan, kebahagiaan, pengaruh positif, harapan, dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Mereka yang memiliki rasa bermakna dalam hidup umumnya ditemukan memiliki tingkat emosi negatif yang lebih rendah dan risiko gangguan mental yang juga lebih rendah. Jadi bagaimana bisa menemukan makna hidup? Pertama, Anda perlu memilih tujuan hidup yang layak untuk Anda perjuangkan. Untuk itu, Anda perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang siapa Anda, apa tuntutan hidup Anda, dan bagaimana Anda dapat memainkan peran penting Anda dalam kehidupan. Pengenalan diri dan tujuan hidup ini membutuhkan sejumlah waktu yang perlu Anda sediakan secara khusus untuk introspeksi, evaluasi diri, meninjau pengalaman hidup, agar di masa kini dan masa mendatang Anda menjalani hidup dengan makna yang baru. Kedua,
tentukan sikap Anda. Ingat bahwa Anda memiliki pilihan untuk bersikap terhadap segala hal yang terjadi pada Anda. Tidak cuma dalam keadaan baik, Anda pun dapat menemukan makna di tengah keadaan buruk. Sikap Anda lah yang menentukan apakah Anda memaknai kondisi sehat, cukup uang, nyaman dalam hidup sebagai hal yang baik dan positif, atau biasa saja, atau malah tidak bermakna. Ketiga, cari tahu apa yang paling penting, yang paling memberi kehidupan, dan yang paling memungkinkan pertumbuhan dalam hidup. Di masa lalu, di masa sekarang, baik yang jasmani atau yang rohani. Ini sifatnya subjektif. Tiap orang memiliki prinsip dan pandangannya masing-masing dengan skala prioritasnya yang berbeda satu sama lain. Anda tidak perlu merasa rendah diri jika hal-hal yang Anda anggap penting dan yang Anda maknai tinggi ternyata berbeda dengan orang lain, bahkan dengan orang yang dekat hubungannya dengan Anda. Keempat, ingat bahwa Andalah yang bertanggung jawab untuk menentukan jenis kehidupan yang Anda inginkan berikut maknanya. Entahkah Anda memaknai hidup sebagai kesempatan mewujudkan potensi dan cita-cita untuk bertahan hidup, untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai kebijaksanaan dan pengetahuan, untuk berbuat baik dan melakukan hal-hal yang benar, untuk mencintai, merasakan, dan menikmati tindakan hidup, bahkan untuk mengetahui kehendak surga atau yang lainnya. Kelima, terhubunglah dengan orang-orang yang sejalan dengan Anda, baik mereka yang menjadi anggota keluarga Anda atau teman-teman dekat Anda. Tidak semua orang yang berada di dekat Anda adalah penggemar atau pendukung sejati Anda. Carilah yang sejalan dan terhubunglah. Berdiskusilah, bertukar pikiran, pengalaman, mimpi, maupun harapan Anda. Anda akan lebih mudah menemukan makna hidup ketika Anda bersama dengan orang-orang yang sejalan dengan Anda. Keenam, terlibatlah dalam aktivitas positif, khususnya dalam hal berbagi dengan sesama. Anda bisa berbagi barang, uang, atau waktu dan perhatian dengan kelompok tertentu yang Anda pilih. Namun tentu saja Anda pun perlu memilah dengan bijaksana siapa yang kiranya perlu mendapat bantuan dan siapa yang tidak. Ketujuh, hadapi tantangan hidup atau situasi yang sulit dengan berani. Kerahkan segala kekuatan dan kemampuan Anda dan hayatilah segala proses yang Anda jalani. Berusahalah mencapai tujuan jangka panjang. Terapkanlah pembelajaran seumur hidup dengan menjadi murid dari sekolah kehidupan. Anda bisa menarik makna dari konteks yang lebih besar, jadi Anda perlu melihat melampaui diri Anda untuk menemukan tujuan dalam apa yang Anda lakukan. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.